Rumornya itu Petro tuh kenapa pada naik terus? Iya. Padahal tahun lalu nggak bagi dividen gitu. Rumornya, sekali lagi rumor, gue nggak tahu benar atau enggak ya. Karena sih bakal mau stock split deket-deket ini. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini membuka pekan untuk Sobat Cuan. Ada paham, pantauan saham, makin paham makin Cuan. Yes, bareng mereka Katarina dan Putra tim Indonesia. Apa kabar lu? Sobat Cuan udah lama banget ya sih gak denger Putra loh. Dia tuh kayak melanglang buana. Lu tuh kayaknya di Indonesia ini ya, di Indonesia ini, di Jakartanya tuh kayak hitungannya cuma berapa jam gitu ya. Gila terus ya. Cabut lagi gitu. Cabut lagi ya. Sebenarnya bukan gue yang liburan mulu. Kenapa? Tapi lu yang kerja mulu. Jelek. Emang begitu kah Sobat Cuan? Iya sih. Karena Sobat Cuan dengerin gue Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan. Gue mulu ya. Nggak, memang bener-bener gue gak ada liburnya ya. Oke, ini tuh Sobat Cuan yang juga belum bisa liburan kayak Putra, yang masih kerja mulu kayak gue ya. Hari ini gue akan mengajak Sobat Cuan untuk kita review perkondisian persahaman gitu ya. Karena di pantauan saham kali ini kita akan bahas sedikit soal batubara nih ya. Batubara, sektornya, sahamnya, potensinya gimana sih menurut lo gitu ya. Kalau tahun lalu masih yang kayak durian runtuh gitu kan. Kayaknya buang duit, taruh duit di situ, cuan aja gitu ya. Nah sekarang kan kalau dilihat dari harga batubara, komoditinya kan udah mulai kayak nggak tahu nih menuju normal atau menuju ke angka sebenarnya gitu. Tapi yang jelas sudah jauh lah dari level-level yang $400 per ton tahun lalu gitu ya. Nah yang lo lihat tuh kayak gimana Put? Ya sebenarnya kalau lo mau masuk di saham batubara sekarang, apalagi yang mainstreamnya ya, ITMG, contohnya ya ITMG, lu nggak bisa berharap dari capital gain lagi udah. Lu berharapnya ya dari dividennya aja, karena dividen, pasti akan membagikan laba jumbo di tahun depan. Karena tahun ini harga rata-rata batubara masih tinggi. Kok bisa tinggi? Jadi sebenarnya batubara itu normalnya itu 60-70. Iya benar. Sekarang itu walaupun turun dari level 400, masih di level ratusan itu masih tinggi gitu. Even masih kemarin udah di bawah 200 ya. Udah di 190, 180 gitu ya. Tapi itu masih tinggi dari harga di sebelum pandemi atau bahkan sebelum terbang itu di 70-an ya. 60-70-an itu udah untung gitu cuan. Jadi kalau misalnya lu pengen masuk sekarang ya sebenarnya bukan berharap dari capital gain lagi atau lu, kenaikan harga sahamnya gitu ya. Jadi lu harus prediksikan ini kira-kira turunnya berapa. Ini kan udah rilis kuartal 1 nih. Dari kuartal 1 ya lu bisa kira-kira ini kira-kira sampai akhir tahun nih berapa EPS-nya. Katakan dia bagi DPR-nya berapa puluh persen, kira-kira yield-nya berapa, masih bisa untung lah gitu. Untuk kalau itu untuk milih sahamnya gitu ya. Kalau kita dari based on komoditinya dulu deh, harganya gitu yang lo lihat ini bakalan emang turun menuju $70 balik lagi gitu. Ya, harga komoditi akan ke situ dalam waktu cepat atau kayak gimana yang lo lihat? Untuk tahun ini masih belum. Tahun ini masih akan ada di ratusan. Tapi untuk tahun depan pelan-pelan turun. Pelan-pelan normalisasi. Oke, berarti ya beginilah eranya gitu ya. Nah, berarti yang dimanfaatkan adalah berarti masuk ke dividen gitu untuk beberapa saham-saham batubara yang dividen. Tapi kalau dilihat dari semenarik apa langkahnya kita untuk kemudian mulai koleksi untuk saham-saham batubara, menurut lo menarik banget atau biasa? Ya biasa ya, masih so-so lah gitu. Kategorialnya kalau yang lo lihat. Ya itu tadi gue bilang kembali ke emiten per emiten. Lu cek kan udah rilis kuartal 1 nih. Lu cek kira-kira prediksi lu di tahun ini berapa EPS-nya, bagi dividen berapa. Ada yang masih menarik, ada yang udah karena harganya masih tinggi, tidak terkoreksi terlalu tinggi, udah nggak menarik lagi gitu. Tapi yang udah terkoreksi parah, lagi fear-fearnya itu kalau lu hitung-hitung masih ada yang masih oke gitu yield-nya. Berapa banyak sih yang koreksi? Hampir semua, tapi ada yang naik-naik juga loh. Ada yang stabil, ada yang naik-naik. Contohnya yang paling koreksi menurut lo, yang lo pantau koreksi paling dalam. Contohnya apa? Sama apa? Kalau ini batubara. Ini bukan, ini disclaimer on ya Sobat Cuan ya. Ini kita cuma ajak Sobat Cuan buat cek aja. Tuh ITMG itu udah hampir longsor setengah itu. ITMG, oke. Lu lihat yang lain-lain juga udah parah ya. Yang belum bagi PTBA ya. PTBA itu belum bagi, jadi belum gitu longsor, belum bagi dividen. Lalu Adro tuh yang kemarin mengecewakan tuh bagi dividennya, lalu dihukum pasar. Adro, oke. Ya, big three-nya itu kan. Adro, PTBA, ITMG gitu ya. Ini yang koreksinya lumayan gitu. Nah yang lo tangkep
naiknya juga oke gitu di tengah kondisi tekanan yang terjadi. Yang naik tinggi tuh PTRO tuh. Oh, Petrosi. Iya, Petrosi hari ini rups ya, kalau salah nanti jam 2. Ya, hari ini rups lah. Nah, ini oleh-oleh lah sekalian gue baru pulang nih. Rumornya itu Petro tuh kenapa pada naik terus? Padahal tahun lalu gak bagi dividen gitu. Rumornya, sekali lagi rumor, gue gak tahu benar atau enggak ya. Karena sih bakal mau stock split deket-deket ini. Si Petrosi. Iya, Petro tuh. Jadi itu kan baru dicaplok kan. Terus all time high juga hari ini tuh, sempat all time high. Rumornya sih bakal stock split sama katanya ada pengumuman apa lagi gede satu. Ya begitu deh. Harganya juga masih cakep buat dikejar. Ya kalau pengen main rumor doang, kalau gini udah all time high. Tapi ya biasanya kalau sama all time high kan secara teknikal akan mencetak rekor baru gitu, akan naik lagi. Ya kembali ke sobat cuan masing-masing ya, ini gue cuma melempar rumor saja. Gak tahu bener atau enggak gitu. Ya juga rumor ya, belum jadi news ya. Tapi lumayan menarik untuk dilihat ya. Tadi ada beberapa ya lo lihat yang tinggi-tingginya tadi TMG, PTBA, Adaro, Sobat Cuan mungkin bisa cek. Nah, untuk mereka-mereka yang kemudian udah untung, baiknya gimana sih Put? Ada yang misalnya gue ambil untungnya dulu, modalnya tetap gue beliin saham yang sama, atau baiknya gimana sih di saham-saham yang si batubara ini? Biasanya ya investor yang dalam batubara tuh sekarang tuh pada nyangkut bukan pada untung. Oh gitu. Iya, banyak kan pasti pada nyangkut. Apalagi yang baru masuk. Tapi mungkin ada mungkin yang masuknya di bawah, terus dia udah kena swing tinggi, belum dia jual juga, terus sekarang udah turun-turun. Kalau masuk bawah mau santai aja, nggak usah pusing, terima dividen lagi aja. Oh, nunggu dividen aja. Iya. Nggak harus pusing. Kan udah capital gainnya sebenarnya udah dapat ya, walaupun nggak setinggi dulu, nggak dilepas aja gitu. Iya. Tergantung kembali ke investornya mau tujuan investasinya apa gitu. Tapi trennya sih hingga akhir tahun nanti masih ada tren, masih ada kemungkinan koreksi lanjutan gitu. Oke. Jadi pilih-pilih momennya, kalau saya memang baru mau masuk ya pilih-pilih momennya untuk masuk gitu. Belum bottom ini, untuk Mei ini belum bottom. Belum bottom, tapi berarti kan masih ada keuntungan yang masih bisa diselamatkan kalau misalnya dia ngambil dari bawah dan terserah. Kalau ya nggak sih? Agak agresif ya keluar dulu nih masuk lagi. Tapi kalau misalnya lu emang investor yang lebih slow ya hold juga nggak apa-apa gitu. Oke, karena di tahun ini masih oke atau masih so-so gitu ya. Belum end of the road lah. Oh. Tapi sih serem kalau gue lihat ya kalau untuk batubara sih. Iya, untuk jangka panjang, very long term ya udah nggak usah banyak berharap lah. Ini karena emang baterai. Iya, itu dia makanya. Atau kan pindahnya mungkin ke yang berbasis listrik kali ya, kayak nikel gitu mungkin justru malah lebih jadi incaran nggak sih? Very long term juga ya. Antitesisnya batubara ya nikel untuk Indonesia. Karena nikel kita paling gede di dunia gitu, salah satu the biggest in the world. Ya ke depan industrinya itu akan benar-benar akan di-push banget. Nanti next akan seperti apa nih yang lo lihat? Karena kan lama-lama kan batubaranya selesai sebenarnya di Indonesia, walaupun ini jangka waktu panjang ya, tapi kan masih sangat panjang. Jadi dalam memanfaatkan momen itu, apa yang harus dilakukan? Hanya dividen saja atau gimana? Ini sedikit jokes ya, dari 10-20 tahun lalu juga udah bilang kiamat batubara mulu dari 5-10 tahun lalu. Iya benar. Ya gak kelihatan kapan kiamatnya malah naik kan kemarin kan. Karena masih pakai juga ya orang ya, masih dibutuhkan. Chip energi emang batu bara gitu, masih sampai momennya tiba. Nikel emang udah efisien baru listrik udah efisien baru, surya udah efisien, yang EBT udah efisien baru akan beralih gitu. Tapi ya until then masih akan pilih yang murah gitu. Jadi sampai menunggu sampai kapan benar-benar kiamatnya, ya udah lu nikmatin dividennya santai aja, apa udah tanah di bawah. Oke. Ini masih jadi kalau sekarang yang harus dilakukan kalau dari priority sektor nih, batubara nih jadi sektor keberapa kalau menurut lo untuk priority dalam porto gitu ya? Maksudnya kayak kalau misal pengen punya diversifikasi, misal banking dulu deh yang lebih gede, atau mungkin consumer, atau mungkin lebih ke teknologi mungkin ya kalau dari site lo gitu ya. Terus batubara tuh di nomor makanya batubara di posisi yang kesekian gitu. Kalau misalnya lo coba mengurutkan dalam priority sektor ya, kalau pilihan sektoral sebenarnya masih oke, financial ya, big cap perbankan ya. Ya untuk komoditi nomor sekian lah gitu. Tapi ya nggak jauh-jauh amat gitu. Tapi memang masih kalau gue disuruh pilih, cuman pilih satu, pick one, mendingan finansial, lebih terjamin. Itu yang paling pertama banget ya, financial ya. Financial banyak loh, ada banking, ada pembiayaan, ada apa segala macam. Oh, big cap banking, oke. Kalau disuruh pilih komod atau tekno, ya mending gue komod gitu. Kalau tekno kenapa emang? Tekno ya lebih long term lagi.
Wih sih. Iya. Lebih nggak ada kejelasannya maksud lo? Lebih nggak ada kejelasannya, lebih long term lagi. Lu mau berharap dari dividen tekno kapan? Itu misalnya contohnya nih, kalau gue tuh mau bagi dividen harus laba ditahannya rugi ditahan ya berarti ya. Rugi ditahannya harus balik positif dulu. Jadi kalau misalnya udah untung pun masih belum bisa bagi dividen. Mau untung, kumpulin untungnya pelan-pelan baru akhirnya kalau udah positif baru bisa bagi dividen nih. Kapan itu? Gue udah punya anak kali. Anak gue udah gede kali mungkin. Lu lebih cucu kayaknya ya. Cucu dari istri keberapa atau anak dari istri keberapa ya? Nah, kalau ke depan berarti batubara ini lama-lama sahamnya nggak akan cocok untuk trading ya? Kalau yang lo lihat akan lebih cocok ya memang untuk long term atau untuk apa sih nantinya gitu, saham-saham atau emiten-emiten yang ada di komoditas batubara atau sektor batubara? Kalau trading lu mau nge-swing masih oke, misalnya ada pantulan-pantulan. Ya karena kita tahu liquidity-nya oke juga ya. Jadi kalau lu pengen masuk dalam jumlah gede, pengen nge-swing oke juga gitu, not bad. Tapi ya nggak bisa day trade juga jadinya karena ya big cap ya geraknya lambat. Dan yang menariknya itu dari saham batubaranya Telegraph kan, itu dari batubaranya komoditasnya Telegraph ke sahamnya secara langsung gitu. Kalau misalnya lu lihat CPO tuh harga CPO naik, sahamnya nyantai karena nggak liquid. Kalau batubara karena liquid, biasanya kalau misalnya hari ini jebret batubara loncat berapa persen, 20%, 10%, sahamnya bisa ngikut. Jadi pagi-pagi lu bisa ngikut buat trading gitu ya, ambil berapa persen, 1-2% lumayan, cuan kus gitu-gitu. Kalau long term, kalau di positioningnya misalnya untuk jangka panjang? Ya kalau udah super panjang ya nggak menarik seperti gue bilang, karena ada peralihan dari batubara ke nikel, batubara ke EBT, listrik, apa segala sebagainya gitu. Karena udah gennya juga gen potensial kenaikan harganya juga udah nggak gitu gede, upside-nya udah terbatas gitu ya. Yang harapin juga cuma dividen. Bentar lagi juga nggak dipakai walaupun katanya kiamat yang datang gitu ya. Tapi ya antisipasi aja lah, ada sektor-sektor penopang lain mungkin ya. Kalau mungkin yang lucu-lucu bisa lah kalau main di situ. Penopangnya sebenarnya masih oke. Penopangnya masih oke. Shippingnya itu. Oh iya benar. Kalau misalnya batubara udah kagak laku, tinggal nge-ship-nya aja. Nikelnya gitu. Tinggal ganti gitu. Benar. Sekarang kan emang banyak saham-saham shipping yang masih ngangkut batubara ya. Tapi sebagian kecil udah nikel. Kalau batubaranya udah nggak oke lagi, udah kiamat, tinggal ganti, angkut nikel. Nggak pusing mereka gitu. Iya benar. Jadi secara industrinya mah udah ada strategi yang dilakukan gitu ya, karena ya untuk masa depan dan keberlanjutan gitu ya. Gitu ya Sobat Cuan. Jadi ya mudah-mudahan nih Sobat Cuan yang masih penasaran batubara tuh bakalan kayak gimana sih ke depannya. Gue punya nih saham batubara, harus diapain nih, mau ngapain gitu ya. Mudah-mudahan ya sebelum nanti Putra terbang lagi kemana entahlah gitu ya, lu udah terjawab pertanyaan-pertanyaan lu sama Putra di sini ya. Dan jangan lupa nih Sobat Cuan untuk dengerin nih konten-konten podcast kita di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Thank you ya Sobat Cuan, sehat-sehat terus. Bye-bye.